Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawakan video podcast tentang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Perkenalkan, nama saya M. Haris Deva, absen 18 dari kelas 11 P8 selaku penanya. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan, absen 8 dari kelas 11-8 sebagai penjawab. Langsung saja ke inti videonya. Saya di sini akan mulai menanyakan hal-hal yang terkait dengan peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang kepada Doni. Apa yang menjadi latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Faris. Latar belakang pertempuran ini adalah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Terjadi kekosongan kekuasaan di banyak wilayah. Tentara Jepang yang telah kalah dalam Perang Dunia II kemudian menyerah kepada Sekutu. Namun, pasukan Sekutu yang sebagian besar terdiri dari tentara Belanda berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. Di Semarang, pasukan Indonesia yang baru saja terbentuk berusaha mempertahankan kemerdekaan mereka dari upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Oke, mungkin cukup bagi saya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang terjadi pada saat pertempuran 5 hari di Semarang itu? Saya akan menjawab apa saja yang terjadi pada 5 hari pertempuran 5 hari di Semarang tersebut, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang dimulai pada 14 Oktober tahun 1945 ketika pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Inggris mendarat di Semarang. Pasukan Indonesia yang sebagian besar terdiri dari pemuda dan kelompok misili setempat melawan pasukan Sekutu. Meskipun Indonesia memiliki persiapan dan persenjataan yang terbatas, semangat juang mereka tinggi. Pertempuran berlangsung sengit dalam 5 hari tersebut, banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Namun, pejuang Indonesia berhasil mempertahankan kota Semarang dalam pertempuran tersebut sebelum akhirnya Sekutu mundur. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang terjadi dari pertempuran 5 hari di Semarang? Dampaknya adalah dari pertempuran ini sangat besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini menunjukkan bahwa pasukan Indonesia mampu melawan Sekutu dengan gigih meskipun masih terbatas dalam hal peralatan dan pelatihan militer. Keberhasilan ini juga memberikan semangat bagi perjuangan kemerdekaan di wilayah lain. Selain itu, pertempuran ini semakin memperjelas bahwa Indonesia menuntut kemerdekaan penuh dari Belanda yang tidak lagi diakui sebagai penjajah. Oke, terus untuk pertanyaan yang terakhir, siapa saja yang memimpin perjuangan di Semarang selama pertempuran ini terjadi? Yang memimpin pada pertempuran 5 hari di Semarang ialah para pejuang Indonesia yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soemarto dan Budi Santoso. Sekian video podcast dari kami yang dapat kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.